Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita pada hari ini bisa berjumpa ya pada pertemuan ke-11 ya kalau saya. 11 ya. Abdullah Pohan. Ya. Ali Nasihin. Andi Syafrul. Angga. Ada Bintang. Ya. Fikri. Ada Irfan. Siapa nih? Amirul Basri. Dery hadir. Ridho hadir. Rizky Ali kelas belum ya? Oh iya berarti. Ini siapa nih? Penyusup ya nih ya, penyusup. 16 Juli 24 Selasa. Fakta dan data 3. Saya kembaliin dulu. Baik, pada minggu lalu kita sudah melihat dan membaca tentang fakta dan data tentang upaya-upaya kristenisasi yang ada di Aceh dan Sumatera Barat ya. Sekarang kita lanjut ke daerah Sumatera Selatan. Nah, masih. Baik, tolong ditampilkan coba. Ya, Sumatera Selatan. Ini petanya nih ya. Berarti ada Palembang, ada Lahat, ada Oki, Ogan, Komering Hilir, ada Batu Raja, ada Lubuk Linggau. Nah, saya sering di Lubuk Linggau nih. Ya. Baik, kita langsung aja. Sumatera Selatan beribu kota di Palembang. Provinsi Sumatera Selatan lahir pada 14 Agustus 1950 berdasarkan Perpu nomor 3 1950. Luas wilayah 254 km persegi, dihuni oleh kurang lebih 6.285.300 jiwa, tersebar di 8 kabupaten, 2 kota madya, 92 kecamatan dan 2.351 desa. Terletak pada 1 derajat sampai 4 derajat lintang selatan dan 120 derajat sampai 108 derajat bujur timur. Sumatera Selatan adalah daerah yang 96% rakyatnya beragama Islam, 1,7% beragama Nasrani, 0,2% beragama Hindu, dan 1,8% beragama Buddha. Seperti di daerah lain, provinsi ini pun tidak sepi dari cara-cara tidak perwira di dalam penyebaran agama oleh kaum Nasrani. Membangun gereja tanpa izin. Izin mendirikan gereja ditolak, kaum Nasrani berdalih membangun rumah pastor. Ternyata gereja juga yang berdiri. Oh, ada modus berarti. Satu lagi contoh kegigihan kaum Nasrani di desa apa? Ki Tambasari, Tugu Mulyo, Musirawas, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Wah, Lubuk Linggau tuh, Musirawas ya. Pada mulanya mereka meminta izin mendirikan gereja, tapi ditolak oleh Camat Tugu Mulyo. Selang beberapa hari kemudian mereka menghadap kepala desa Ki Tambaksari meminta izin mendirikan rumah pastor. Entah apa alasannya, kepala desa mengizinkan. Mulailah bangunan ditegakkan secara perlahan-lahan sambil meredam kemarahan umat. Ketika bangunan mulai berbentuk, masyarakat mulai curiga rumah yang dibangun ternyata menyerupai gereja. Ternyata benar bangunan tersebut memang gereja. Pada 24 September lalu, para pemuka masyarakat menghadap kepala kantor urusan agama mengkonsultasikan kehadiran gereja tanpa izin itu sambil menyerahkan SK Menteri Agama tentang pedoman penyiaran agama di Indonesia. Usaha tokoh masyarakat tersebut tidak sia-sia. Kepala KUA segera meninjau lokasi dan mendapati kenyataan bahwa bangunan yang sedang dipersiapkan ternyata memang gereja walaupun tanpa izin. Pada 15 Oktober, mana tadi? Kok jauh amat? Sorry. Tadi udah 98 ini ya.
Pada 15 Oktober, secara resmi Kepala KUA mengirimkan laporan kepada Camat Tukumulyo. Dalam laporannya, Kepala KUA mengingatkan bahwa permintaan izin yang telah ditolak itu ternyata tidak digubris. Kami mengharapkan Bapak Camat dengan unsur tripikannya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas kelanjutan pendirian kapel di desa Kitambasari Tambah Hasri tersebut. Tulis Kepala KUA Tukumulyo Abu Salim. Tulisan dari Misbah Arifin atau laporan dari Misbah Arifin ya. Ternyata begitu ya, bisa begitu ya. Ada aja caranya. Sekarang kita masuk ke daerah Lampung. Provinsi di ujung paling selatan Pulau Sumatera ini berdiri pada 13 Februari 1964 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 1964, terletak pada 3 derajat sampai 6 derajat lintang selatan dan 103 derajat sampai 105 derajat bujur timur. Lampung yang beribu kota Bandar Lampung ini dihuni oleh kurang lebih 7.155.300 jiwa, tersebar di 1 kota madya, 3 kabupaten, 75 kecamatan dan 1.501 desa. Komposisi jumlah penganut agama menunjukkan Islam 95,4%, Nasrani 2,2%, Hindu 1,5% dan Buddha 0,74%. Sejak lama provinsi ini menjadi daerah tujuan transmigrasi. Kenyataan itu diabadikan lewat semboyan provinsi ini, Sang Bumi Ruwa Jura. Sang Bumi berarti rumah tangga agung, sedang Ruwa Jura berarti dua golongan masyarakat yang tinggal di Lampung, yakni masyarakat asli dan kaum pendatang. Melalui unsur pendatang transmigran, itulah kaum Nasrani berusaha keras mengubah posisi mayoritasnya umat Islam. Zending di Lampung menggebu. Sasaran misi dan Zending selalu menyerbu daerah miskin dan syarat problema sosial. Tidak aneh jika kristenisasi kini lebih dari sekedar menjarah Lampung, bahkan sudah hampir menelan kawasan yang memang sangat potensial kerawanan dan penyakit sosialnya itu. Islam di Lampung menghadapi ancaman amat serius dengan semakin menggelembungnya gerakan misi dan Zending di seluruh pelosok Lampung. Kesan fisik dan data formal niscaya sudah tidak bisa lagi dijadikan standar, kecuali orang menyaksikan secara langsung fenomena kristenisasi yang sedang mengaduk-aduk provinsi di ujung selatan Sumatera ini. Boleh-boleh saja umat Islam merasa terhibur dan bangga manakala melintas di jalan lintas Sumatera menjelang masuk kota Bandar Lampung. Di pintu masuk ibu kota Lampung ini berdiri amat megahnya bangunan Islamic Center berdampingan dengan bangunan-bangunan megah asrama haji Bandar Lampung dan tepat berhadapan dengan lingkungan kampus Unila, Universitas Lampung. Kemegahan yang hanya bermakna simbolik. Berdasarkan pengamatan media dakwah, justru kegiatan salibiyah dan kristenisasilah yang lebih dari sekedar mulai merebak. Bahkan sudah mencengkeram seluruh wilayah provinsi ini dengan aneka ragam fisik dan non-fisik yang berjalan secara mulus, bahkan acceptable buat pendatang asal Jawa di Lampung. Misi Kristen merasa tidak mendapat manfaat dengan mengalirkan dana besar untuk membangun sarana fisik yang hanya bermakna simbolik. Mereka tidak merasa perlu membangun proyek mercusuar di Bandar Lampung. Tetapi tengoklah, bukit-bukit dan gunung kecil di pelosok Lampung justru dibeli. Dan jangan kaget jika di atas bukit itu bertengger bangunan megah dengan konstruksi bangunan yang disiapkan tahan 200-300 tahun dengan biaya miliaran rupiah. Diam-diam strategi inilah yang justru dipilih mereka. Dan hasilnya sungguh luar biasa. Pilot proyek demi pilot proyek kristenisasi sudah benar-benar berhasil menguasai Lampung. Sebagai gambaran proyek kristenisasi yang dilancarkan secara gerilya, walau kini sudah semakin mereka rasakan tiba masanya untuk ekspos dan unjuk kekuatan diri, disaksikan media dakwah di kawasan Pringsewu, Pagelaran, Gisting, sampai Kota Agung, semua di Lampung Selatan. Jika sepanjang Pulau Sumatera terjulur vertikal jalan lintas Sumatera dari utara hingga selatan di Lampung, maka lintas 100 km dari Bandar Lampung ke Kota Agung telah menjadi lintasan horizontal yang membelah lebar Pulau Sumatera di ujung bagian paling selatan. Pada lintasan ini sudah terbangun sarana jalan amat mulus, hot mix, dan pada jalur inilah proyek kristenisasi telah menemukan pola yang pasti saja dikembangkan ke seluruh Lampung, bahkan di wilayah baru transmigrasi seluruh Indonesia yang memiliki spesifikasi sama sebagai daerah transmigrasi. Hampir sulit dipercaya ketika media dakwah berkunjung di lintasan horizontal di berbagai kota kecamatan sepanjang jalur ini, berdiri amat megahnya berbagai sarana gereja, balai kesehatan dan klinik bersalin ibu dan anak, sekolah umum, seminari dan sekolah teologi. Bangunan-bangunan megah milik Kristen ini berdiri berserakan di kota-kota kecamatan Gedong Tataan, Pringsewu, Pagelaran, Talang Padang, Gisting, Batu Kramat sampai Kota Agung di pinggir lautan Hindia. Yang amat menakjubkan ketika media dakwah sempat datang ke Bukit Padang Bulan, Fajar Esok, Kecamatan Pringsewu pada 29 April 1990 atau 4 Syawal 1410 di sekitar Jalan Bukit Padang Bulan, terlihat ribuan penduduk turun dari truk dan mobil pickup terbuka. Jalan di hadapan Bukit Padang Bulan menjadi penuh sesak dengan parkirnya kendaraan-kendaraan ukuran besar ini. Puluhan ribu massa ini bukan penduduk yang sedang merayakan Idul Fitri, mereka ternyata
pemeluk Kristiani yang sedang menghadiri pembukaan Tahun Maria hari itu di Gua Maria Kompleks Bukit Padang Bulan. Tahun Maria terjadi 2 kali setahun, yaitu pada Mei dan Oktober. Dengan nama tertib, sekitar 25-30 ribu orang pemeluk Katolik ini menaiki Bukit Padang Bulan yang telah dibangun jalan step tanjakan melingkar-lingkar. Tiap-tiap kelokan dan tanjakan tajam sengaja dibangun monumen dengan relief warna-warni yang menggambarkan proses dari awal hingga akhir penyaliban Yesus Kristus. Monumen ini diberi nomor dan tanjakan pertama dengan kode stasi 1 hingga stasi 14. Di tengah komplek Gua Marianya sendiri sudah dibangun amat indah patung Maria yang menempel di tembok karang di hadapan meja altar terbuat dari batu granit putih. Di pusat komplek ini melintas sungai yang cukup besar dengan airnya yang jernih. Di atas sungai ini dibangun jembatan beton hingga orang bebas menyeberang. Sementara Gua Marianya sendiri hanyalah bangunan buatan dari beton yang di dalamnya kebetulan memancarkan sumber air yang tak kunjung habis jika diambil airnya. Peziarah Katolik antri dengan tertib mengambil air dari Gua Maria, ditampung di botol-botol besar untuk dibawa pulang. Mereka percaya air Gua Maria ini berkhasiat dahsyat menyembuhkan seluruh penyakit. Proses peziarah di Gua Maria ini sudah dimulai sejak pertama kali para peziarah menapaki stasi pertama di bawah bukit. Secara hikmat mereka melakukan doa dan dianjurkan untuk menghayati penderitaan Yesus sebagaimana tergambar dalam monumen-monumen yang dilintasi. Wajah-wajah pemeluk Katolik yang terdiri dari kelompok keluarga pedesaan dengan pakaian serba baru berwarna mencolok, bapak ibu, kakek nenek sampai anak-anak, sungguh amat kontradiksi dengan pemeluk Katolik di kota Jakarta pada perayaan Natal di gereja katedral yang serba gemerlap dengan penuh kemewahan. Wajah-wajah desa yang amat polos itu menapaki Bukit Padang Bulan yang bernafas religius mistis. Keringat bercucuran dengan mulut terus komat-kamit berdoa. Anak-anak pun dipaksa tertib menapaki tangga-tangga tanjakan tanpa tanda dan tertawa. Di depan patung Maria puluhan ribu massa itu berkumpul. Setelah puas mengambil air Gua Maria dipimpin oleh suster berkerudung, mereka bernyanyi-nyanyi memuji keagungan Maria. Sorak kor ribuan manusia di ceruk lembah Bukit Padang Bulan sungguh membawa suasana magis yang bergema bertalu-talu di bukit sebelahnya. Komplek Gua Maria Padang Bulan ini menurut juru kuncinya, Bambang, masih beragama Islam, yang digaji oleh Pasuruan Pringsewu, memiliki tanah seluas 40 hektar. Tanah ini semula milik penduduk yang dibeli pihak gereja. Inspirasi pembangunan kompleks Gua Maria ini datang dari Sendang Sono, Kulon Progo, Yogyakarta, yang telah memiliki kompleks ziarah Katolik dengan wujud yang sama. Arsitek pembangunan kompleks ini bahkan sama dengan yang selama ini merawat kompleks ziarah Maria di Sendang Sono. Menurut Bambang, kompleks semacam ini juga sudah dibangun di daerah Fajar Mataram di wilayah Metro Lampung Tengah. Yang lebih mencengangkan dari suasana akbar peringatan pembukaan Tahun Maria di Gua Maria Padang Bulan, ketika media dakwah ikut bersama menapaki bukit berhabitat flora hutan kecil, di tengah bukit dihadang oleh bangunan besar-besar lagi megah. Inilah rencana pembangunan gedung retret yang hampir rampung pembangunannya. Konstruksi besi bangunan besar ini tampak dirancang untuk bertahan ratusan tahun. Fungsi gedung retret ini dimaksudkan sebagai persemadian dan pensucian para tokoh gereja Katolik dari seluruh Indonesia. Bangunan sengaja dibuat terpisah-pisah berdasarkan hierarki kepangkatan gereja. Siapa saja kelak yang hendak melakukan persemadian akan menempati bangunan yang sesuai dengan kedudukannya di gereja. Dengan mudah bisa diperhitungkan bangunan megah ini pasti memerlukan biaya bermiliar-miliar rupiah. Melihat dari dekat potret kristenisasi sepanjang jalur Bandar Lampung dari Kota Agung, tampak jelas usaha mereka kian menancap di kalbu masyarakat Lampung. Pusat kristenisasi di wilayah Lampung Selatan ini tampaknya mulai dari Gisting, daerah Sejuk sekitar 30 km dari Pringsewu. Riwayat kebangunan Kristen di Gisting dituturkan Ahmad Harun, Ketua Muhammadiyah cabang Gisting yang bermukim di Gisting sejak 1952. Menurut Ahmad Harun, periode 1942 sampai 1945 di Gisting hanya terdapat kopel atau gereja kecil Katolik milik ondernaming yang dikuasai Tuan Clear. Gereja ini hanya menampung bangsa Belanda beberapa belas orang saja. Baru pada 1960-an anak-anak Tuan Clear bernama Emil, Rudy, dan Rudolf, keturunan Clear ini masih tinggal di Gisting hingga sekarang. Mulai membangun sarana BKIA, Balai Kesehatan Ibu dan Anak. Kopel ditingkatkan menjadi Gereja Besar Santa Maria. BKIA ditingkatkan menjadi pusat kesehatan masyarakat yang lengkap sarananya sebagai rumah sakit mini rawat inap. Lembaga pendidikan ini pun bermunculan dari sekolah seminari teologi sampai sekolah umum dari TK sampai SMA. Pembangunan sarana-sarana yang terakhir ini menurut Dr. Anas Muhammad Zain, Bendahara Muhammadiyah Gisting, baru berlangsung secara bertahap setelah meletusnya G13 PKI tahun 1965
disusul pemantapan operasional dan fisik pada 1970-an. Citra lembaga pendidikan maupun sarana kesehatan milik Katolik ini amat semerbak buat penduduk dari Pringsewu hingga Kota Agung sepanjang 60 km. Dengan jarak sejauh itu, orang tua bersusah payah menyekolahkan anaknya di Gisting, juga melahirkan anak dan berobat. Padahal SMA Muhammadiyah Gisting sudah membuktikan kesuksesannya. 9 alumninya diterima di perguruan tinggi negeri, sementara tahun yang sama SMA Xaverius Gisting tidak berhasil menempatkan satu orang pun alumninya di perguruan tinggi. Walau telah mengirim calon pendaftar sebanyak 23 orang siswa. Sungguh menyakitkan kenapa umat Islam justru lebih percaya kepada sekolah Kristen Gisting. Semua sama bangga dengan propaganda klasik. Sekolah Kristen lebih disiplin, lebih bermutu, lebih lengkap sarananya. Memang ironis. Sekolah Katolik di Gisting kemudian membiaskan berbagai kegiatan di pagelaran Pringsewu dengan pembangunan gereja besar juga sarana pendidikan termasuk komplek Tua Maria. Sementara di Batu Keramat daerah sebelum Kota Agung, pihak Katolik sengaja membuat kapling tanah sebanyak 50 petak, masing-masing seluas 400 meter persegi, dilengkapi sarana rumah-rumah yang amat memadai. Komplek ini sebagai fasilitas buat kader gereja yang sengaja didatangkan dari Jawa Tengah. Kader ini akan mendapat tugas melaksanakan berbagai proyek kristenisasi di seantero wilayah Lampung, bahkan sampai Sumatera Selatan dan Riau. Aliran-aliran Kristen yang lain belakangan tergiur juga melihat kesuksesan mitranya dari Katolik di Gisting. Mereka kemudian berdatangan ke Gisting. Hingga sekarang di Gisting selain Gereja Santa Maria Katolik, sudah berdiri pula Gereja Sidang Jemaat Kristus, Gereja Betel Injil Sepenuh, Gereja Pantai Kosta, Gereja Kristen Indonesia Cabang DKI Jabar dengan sasaran suku Sunda, dan Gereja HKBP Batak. Di antaranya juga sudah mulai membangun sarana pendidikan yang memberi jaminan transport buat murid dan buku-buku gratis, juga jatah ekstra fooding susu dan lain-lain. Di beberapa desa di daerah Gisting seperti Monoharjo, Simpang Kanan, dan Batu Keramat juga sudah berdiri gereja. Alhasil, catatan Departemen Agama mengenai data jumlah rumah ibadah di Gisting tahun 1986 yang menyebut jumlah gereja 6 buah sudah harus direvisi karena kini sudah berjumlah 10 buah. Apa yang terjadi dengan kehidupan Muhammadiyah di Gisting? Masjid Muhammadiyah Gisting Al-Munawwaroh berdampingan dengan Gereja Pantai Kosta. Di sisi kanannya adalah kompleks luas Gereja Santa Maria yang megah, sekolah seminari, balai kesehatan, dan dengan halaman luas dan sangat asri, dengan aneka tumbuhan bunga di hamparan halaman tamannya. Buat umat Islam Gisting, sudah lazim pada saat mereka mendengarkan ceramah di dalam masjid yang kecil itu dari samping menyeruak dengung nyanyi kebaktian yang menggebu-gebu. Umat Islam Gisting terdiam. Bahkan menurut Dr. Andes Muhammad Zain, hanya bisa mengeluh pahit manakala jejaka perawan Islam satu-satu tergoda rayuan pemuda-pemudi gereja masuk Kristen dan menikah. Pengurus Muhammadiyah, khususnya para guru, hanya bisa berdoa diselingi usaha nyata dengan wajah prihatin. Namun tekad mengembangkan kegiatan Islam muncul dengan tensi tinggi, ikut mengiringi proyek kristenisasi yang datang menggebu-gebu di sisi kanan kiri atas bawah kehidupan mereka sehari-hari. Tekad itulah yang telah mewujudkan bangunan Muhammadiyah, khususnya SMA Muhammadiyah, yang menelan biaya hampir 50 juta dengan dana kredit bank. Gedung-gedung Muhammadiyah lainnya sudah lebih dahulu terbangun dengan modal giroh di hati. Muhammadiyah Gisting kini berupaya keras mengimbangi dua sektor, balai kesehatan dan pola perkreditan lunak milik gereja yang dinamakan kredit union, yakni pinjaman gereja pada masyarakat miskin tanpa bunga. Penghapusan SPG oleh Depdikbud akan mengakibatkan SPG Muhammadiyah tergusur. Bekas gedung SPG ini sudah direncanakan matang hendak dibuat rumah sakit Islam ini. Dr. Puskesmas Gisting, Dr. Yusmindar, putra mantan Bupati Lampung Selatan, Kolonel Purnawirawan Johansyah, bersama istrinya Dr. Tasmiyah Yuwani, telah bertekad memimpin rumah sakit Muhammadiyah yang direncanakan dan sekaligus melepas status sebagai pegawai negeri. Kini Dr. Yusmindar masih meneruskan studi spesialisasinya di Bandung. Sementara istrinya masih bertugas di Puskesmas Gisting. Pasangan dokter ini rupanya ikut tersulut giroh Islamnya. Sebagai putra-putri muslim, mereka merasa harus bertanggung jawab atas nasib umat Islam yang terongrong secara tidak adil di Lampung. Menurut Dr. Yusmindar, proyek-proyek kristenisasi di Lampung banyak disokong oleh penghasilan Balai Kesehatan Kristen di Gisting. Jika kelak rumah sakit Islam Gisting ini benar-benar berdiri, upaya mereka bisa dibendung secara seimbang. Dana dari luar negeri memang lebih banyak porsinya terus berdatangan ke Lampung, namun sebagai pertanggungjawaban, para misionaris selalu menyodorkan keberhasilan Gisting yang telah menjadi prototipe teladan yang harus terus diperhatikan penyandang dana kristenisasi di luar negeri.
Secara umum dalam menutup laporan ini bisa disimpulkan proyek kristenisasi di Lampung telah tampil menggebu-gebu setelah mereka merasa selalu mencapai target-target yang ditetapkan. Semakin banyak yang berhasil mereka capai, semakin bersemangat mereka bekerja. Sebaliknya, umat Islam belum menyadari sepenuhnya bahaya kristenisasi yang telah mencapai titik kulminasinya di Lampung. Muhammadiyah cabang daerah Gisting bagian dari Kecamatan Talang Padang niscaya hanya punya kekuatan terbatas untuk mengimbangi kristenisasi yang meraksasa fasilitasnya di Lampung. Usaha Muhammadiyah mengontak PP Muhammadiyah di Jakarta menurut ketuanya Ahmad Harun hanya mendapat doa saja ketimbang bantuan real. Kenyataan ini barangkali terjadi karena penjelasan Muhammadiyah Gisting ke Muhammadiyah Pusat tidak mampu menggambarkan situasi yang sebenarnya dan peta yang tepat tentang ancaman kristenisasi yang telah menelan umat Islam secara umum di Lampung, khususnya untuk proyeksi 10-15 tahun yang akan datang. Dengan kondisi yang ada sekarang, bukan mustahil Lampung di masa dekat akan memiliki penduduk 50-50 Islam Kristen. Semoga asumsi seperti ini hanya menjadi impian mereka dan tak pernah diwujudkan. Arus Syekh Asad. Kristenisasi lewat pelajaran. Coba gantian. Duluan siapa? Silakan dibaca. Yang poin 11 nih, kristenisasi lewat pelajaran. Siapa yang baca? Kristenisasi lewat pelajaran, segala lapangan dimanfaatkan kaum Nasrani untuk menyebarkan keyakinannya termasuk melalui buku pelajaran. Media dakwah nomor 199 Jumadil Akhir 1411 atau Januari 1991 menurunkan laporan tentang kristenisasi lewat buku pelajaran yang terbitkan oleh PT Intan Pariwara. Jika di media dakwah edisi 199 diungkapkan beberapa contoh dari buku-buku pelajaran bahasa Indonesia, pendidikan, moral Pancasila, matematika, dan sejarah nasional Indonesia, kali ini akan diungkapkan contoh-contoh dari buku pelajaran bahasa Inggris terbitan Intan Pariwara. Dalam buku pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 1 semester 2 di bawah topik Reading, unit 9 halaman 87 diberi contoh gambar pohon Natal dan tugas yang diberikan terutama pada task 5 ialah 1. Siswa membentuk kelompok untuk mendiskusikan perayaan Natal di Indonesia. 2. Kelompok diskusi diminta merumuskan hasil diskusinya dan membacakannya, murid lain mendengarkan. Dan 3. Hasil diskusi kelompok diserahkan kepada guru. Guru yang kurang teliti dan kurang punya keterikatan dengan Islam tentu akan sangat menguntungkan mereka yang secara sengaja menyelipkan pelajaran Kristen itu. Tanpa disadari, buku pelajaran semacam itu telah menggiring siswa muslim ke arah kebimbangan untuk kemudian secara jitu menusukkan jarum Kristen di ulu hati mereka. Dalam buku pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 2 semester 3 unit 11 halaman 87 dijumpai pula hal serupa. Di sini tampak sekali faktor kesengajaan. Karena di dalam garis-garis besar program pelajaran halaman 38 yang berkenaan dengan pokok bahasan dan sub-sub pokok bahasannya tidak tercantum sub pokok bahasan menulis. Buku kompetensi komunikatif bahasa Inggris terbitan Intan Pariwara bukan saja menyelundupkan sub pokok bahasan menulis, tetapi juga secara demonstratif memampangkan gambar Paus Yohanes Paulus II dengan judul Pope John Paul II Arrives in Jakarta under Drizzle. Pada buku pelajaran bahasa Inggris kelas 2 semester 4 halaman 53 unit 8 ya, unit 8, gambar Paulus kembali dipampangkan dalam sub pokok bahasan menulis, lengkap dengan catatan kunjungannya di Indonesia. Sebenarnya kalau mau keracunan kepada beracuan kepada GBPP dan buku paket-paket yang terbitkan oleh Balai Pustaka Jilid 2B halaman 122 yang disahkan oleh Dirjen Dikdasmen Profesor Dr. Hasan Wali Nono, sangat tidak ada masalah. Karena dalam GBPP tersebut tema untuk sub pokok bahasan menulis adalah udara di pegunungan. Guru bahasa Inggris hendaknya cermat memperhatikan pelaksanaan GBPP. Pada butir 11 GBPP ditulis materi hendaknya dapat menunjukkan kekhasan biologi tanah air Indonesia yang bercirikan daerah tropis, basah, dan akuatis. Dalam hal ini memilih materi pelajaran hendaklah diperhatikan kesesuaiannya dengan keadaan atau kondisi dan lingkungan belajar siswa. Pertanyaannya kemudian, di manakah letak kesinambungan sub pokok bahasan dalam buku-buku pelajaran bahasa Inggris terbitan Intan Pariwara dengan GPPP yang telah disahkan Dirjen Dikdasmen di atas? Tidak dilakukan lagi buku-buku pelajaran yang disusupi ajaran-ajaran Kristen itu telah sekaligus melanggar pasal melanggar pasal 16 Peraturan Pemerintah nomor 28 dan 29 tahun 1990. Siswa berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Para guru muslim seyogyanya pandai menyelesaikan materi pelajaran, jangan sampai membingungkan anak didik.
Apalagi kalau para guru itu mengajar di tempat yang mayoritas siswanya beragama Islam. Untuk mencapai kualitas pendidikan yang tinggi, janganlah sampai mengorbankan keyakinan siswa. Para orang tua murid pun harus lebih waspada. Selain mereka harus tahu pelajaran apakah yang diterima anaknya setiap hari di sekolah, mereka juga hendaknya tidak memasukkan anak-anaknya ke sembarang sekolah. Sebab serbuan terhadap akidah anak-anak kini tampak semakin agresif. Di SD Saverius Bandar Lampung misalnya, tanpa mau tahu apa agama anak didik, para siswa diwajibkan berdoa secara Kristen di awal dan akhir pelajaran. Dalam hal ini niscayalah yang berandil besar menanamkan keyakinan Kristiani kepada anak-anak yang belum tahu apa-apa adalah para orang tua Muslim sendiri. Laporan dari Syihab. Ya. Agak memprihatinkan ya berarti ya. Jadi kita tadi sudah membaca yang di Sumatera Selatan dan Lampung. Ternyata yang di Lampung gerakan mereka berhasil ya. Banyak ya. Dengan dipelopori oleh apa tadi? Kelompok dari Katolik pertamanya. Kemudian baru diikuti oleh gereja-gereja yang lain. Dananya banyak Pak ya? Dananya banyak. Ya, dananya kan dari itu Vatikan kalau yang Katolik. Saya pernah membaca juga, mendengar dan membaca bahwa di Malang Selatan juga kira-kira di tahun 2017-an gereja Katolik dibangun besar sekali di Malang Selatan. Kemudian ketika mereka baru-baru memulai pelayanannya, orang-orang desa yang datang ke gereja setiap pulang satu kepala 100.000. Wow. Orang desa satu kepala 100.000. Bisa nggak hidup seminggu? Bisa. Orang kampung ya. Orang Islam itu. Iya, ya orang-orang kampung yang datang ke gereja setiap minggu, ketika pulang satu kepala 100.000. Kan bisa buat makan seminggu. Iya. Nah kalau satu rumah udah 500.000 seminggu ya. Iya. Berarti sebulan 2 juta. Di kampung loh 2 juta ya. Ya lumayan lah kalau 5 orang ya. Ya, jadi kita di sini membaca ini bukan berarti kita cuma baca, tapi kita juga mengetahui apa yang terjadi gitu di daerah-daerah lain. Itu di tahun itu Bos, sekarang masih? Ya, sekarang mungkin juga masih. Sekarang juga pasti masih, dan ya mungkin juga teman-teman kita yang dari Muhammadiyah atau mungkin dari Dewan Dakwah mungkin juga sudah berupaya. Kita belum bisa mengira-ngira berarti ya sekarang bagaimana, lebih sedikit atau lebih banyak. Nah kalian bikin skripsi boleh ke suatu tempat untuk memeriksa ini, salah satunya silakan bagi wilayah provinsi gitu. Oke, selanjutnya coba yang lain bacain. Siapa yang bacain? Ayo cuman baca aja. Porseni gagal pemuda gereja. Pemuda gereja Kristen Lampung akan berporseni di dekat masjid. Masyarakat pun bereaksi keras. Awal Mei lalu, Panitia Pekan Olahraga dan Seni atau Porseni Pemuda Gereja Kristen Lampung atau GKL seklasis Metro mengirim surat kepada Camat Padang Ratu guna memberitahu akan berangsurnya porseni di Desa Kota Baru, Kecamatan Padang Ratu. Disebutkan dalam surat yang ditandatangani oleh Mika Sugeng Iswadi, Ketua, dan Samuel Muslimin, Sekretaris, itu bahwa peserta porseni diperkirakan berjumlah 400 pemuda berasal dari GKL Metro, GKL Pugung Raharjo, GKL Purwodadi, GKL Jayaguna, GKL Wonosari, GKL Margorejo, GKL Batanghari, GKL Mangandung Sari, dan GKL Padang Ratu. Menurut rencana, porseni akan dilangsungkan di tanah lapang yang berdekatan dengan Masjid Baitur Rahman, masjid terbesar di Kota Baru. Berita akan diselenggarakannya porseni di kompleks Masjid Baitur Rahman itu tentu saja segera mengundang reaksi keras dari masyarakat Kota Baru yang mayoritas beragama Islam. Untuk diketahui, di Kota Baru hanya ada 3 kepala keluarga saja yang beragama Kristen. Kaum muslimin segera bermusyawarah dan menyepakati akan menyelenggarakan perkemahan atau latihan kader dasar bagi para remaja muslim di tempat dan waktu sebentar. Dan waktu yang sama dengan rencana penyelenggaraan porseni GKL, yakni pada tanggal 14 sampai 19 Juni. Remaja muslim sekecamatan Padang Ratu tergerak hatinya untuk mengikuti perkemahan atau latihan kader itu. Terkumpul sekitar 1.012 pemuda muslim. Karena diselenggarakan di tempat dan waktu yang sama, suasana pun menjadi kacau dan berkemungkinan besar dapat menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
Untunglah camat setempat cukup sigap, ia membedakan porsi GKL ke daerah lain, yakni Desa Sri Agung yang kaum Nasraninya memang banyak, dan tragedi pun bisa dihindarkan. Herman Kh.R. Nah, sekarang kita masuk ke daerah khusus ibu kota Jakarta nih. Coba ayo, langsung aja terus. Daerah khusus ibu kota Jakarta. Inilah provinsi tersibuk di Indonesia karena disinilah berpusat segala macam kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Karena itulah, meskipun wilayahnya hanya 656 km persegi atau hanya 0,03% dari luas Indonesia, tetapi provinsi yang terbentuk pada 10 Februari 1965 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1/1961 ini dihuni oleh kurang lebih 9.430.900 jiwa. Mereka yang pesimis menjuluki Jakarta sebagai kota maksiat. Sebaliknya, mereka yang optimis menjuluki ibu kota negara ini sebagai kota seribu masjid. Setiap masuk waktu sholat, azan berkumandang bagai tiada habis-habisnya dari masjid yang tersebar di kampung, kampus, kantor, dan banyak tempat lainnya di Jakarta. 85% rakyat Jakarta beragama Islam, Nasrani 9,2%, Hindu 0,26%, dan Buddha 5,4%. Tapi niscayalah kita tidak boleh cuma berbangga dengan jumlah mayoritas, sebab jika kita tidak waspada, bukan mustahil jumlah itu akan berbalik. Umat Islam menjadi minoritas. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini peta. Ini maksudnya kurang terlihat ya. Nomor 1. Langsung dibaca aja lah. Jadi ada dua poin tulisan ya. Mereka makin berkembang dan langkah agresif Gideon. Langsung dibaca aja. Mereka makin berkembang. Potret perkembangan kaum Nasrani di ibu kota sejak Indonesia merdeka. Menurut sensus penduduk 1980, penduduk Jakarta berjumlah 6.464.600 jiwa. Sebagian besar, yakni 85%, beragama Islam. Selebihnya Katolik 3%, Protestan 6%, Hindu 0,3%, dan Buddha 5,7%. Perkembangan kaum Katolik di ibu kota menarik diperhatikan, sebab meskipun jumlahnya cuma 3%, akan tetapi dalam waktu 10 tahun, 1970 hingga 1980, mereka telah mampu menambah tempat ibadahnya sebanyak 120%. Tempat ibadah Katolik di Jakarta. Pada tahun 1945, gereja terdapat 7 buah, kapel tidak ada, darurat tidak ada, jumlah 7. Pada tahun 1970, gereja terdapat 19, kapel ada 25, darurat tidak ada, jumlahnya ada 44. Pada tahun 1990, terdapat 35 gereja, 56 kapel, dan 7 darurat, jumlahnya 98. Jika diperhatikan tabel di atas, terlihat pesatnya pertambahan tempat ibadah Katolik di Jakarta, dan 1945 sampai 1970 meningkat 37 buah, dari 1970 sampai 1980 meningkat 54 buah. Di bidang pendidikan yang menjadi kebutuhan banyak orang, dan karena itu amat strategis, Katolik amat bergiat. Betapa strategisnya bidang pendidikan ini dapat disimak dari berita dalam Mingguan Katolik, Hidup nomor 12, 20 Maret 1988. Hidup memberitakan bahwa di SMA Katolik Santos Yusuf, Malang, dalam 3 tahun terakhir, 1985 hingga 1988, ini setiap tahunnya tidak kurang dari 150 murid SMA tersebut yang dibaptis. Di Jakarta, perkembangan yayasan pendidikan dan sekolah Katolik dapat dibaca pada tabel 2. Apa itu? Tahun 1977, terdapat 62 yayasan, 48 TK, 77 SD, 62 SLTP, 47 SLTA, jumlahnya 296. Pada tahun 1988, terdapat 66 yayasan, 66 TK, 102 SD, 80 SLTP, 53 SLTA, jumlahnya 367. Daerah Keuskupan Agung Jakarta terdiri dari Dakenat, Paroki, dan Kring atau lingkungan jemaat. Dakenat dikepelai wakil uskup dan membawahi beberapa paroki. Paroki dipimpin seorang pastor dan membawahi beberapa kring. Tiap kring dipimpin seorang ketua sebagai pembantu pastor. Kini ada 6 dekanat yang meliputi Jakarta Pusat dan Utara.
Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Tangerang, Bekasi, jumlah paroki pada 1974 sebanyak 26 dan meningkat menjadi 31 pada 1981. Bertambahnya paroki menunjukkan pesatnya perkembangan Katolik, sebab sebelum paroki didirikan, penganut Katolik di suatu daerah harus terlebih dahulu memiliki aktivitas pendidikan dan kemasyarakatan. Muhsin MK. Gantian siapa yang lain? Silakan. Langkah agresif Gideon Injil menyerbu SMA Jakarta. Ini pola kristenisasi kuno yang sudah jarang dipakai. Membagi Injil dan bacaan Kristen secara gratis. Ketika siswa-siswa di Jakarta menjadi sasaran, kitab Bible itu menjadi sia-sia, diinjak-injak, dirobek dalam kemarahan para remaja. Pemuda muslim yang tersinggung jati dirinya ada maksud lain Gideon si penyebar. Awal November 1990, sebuah yayasan Kristen The Gideons International melakukan gebrakan luar biasa seperti unjuk kekuatan, membagi-bagikan sebanyak-banyaknya dan seluas mungkin kitab Injil ukuran mini kepada siswa-siswa SMA negeri, bahkan murid SMP dan SD se-Jakarta. Modus operasi penyebaran Injil berdasarkan pengecekan reporter media dakwah selalu sama di tiap-tiap sekolah yang mereka masuki dan dijadikan sasaran. Rombongan penyebar Injil terdiri seorang kulit putih barat didampingi penerjemah pribumi atau Cina asing Singapura serta guru agama Kristen sekolah yang bersangkutan dengan cara memanipulasi seolah-olah mereka telah mendapat izin kepada sekolah, bahkan resmi menjalankan surat edaran Kanwil Dikbud. Rombongan penyebar Injil ini berhasil memasuki tiap-tiap kelas. Secara demonstratif, rombongan penyebar Injil ini memasuki kelas sambil mengusung kardus paket berukuran besar. Dengan sikap yang amat manis dan ramah, penerjemah bahasa mengutarakan maksud kedatangan tamu asing berkulit putih itu. Mereka datang ke sini hendak memberikan paket hadiah yang berisi sesuatu yang amat bermanfaat bagi masa depan para murid. Apakah kalian mau diberi hadiah berisi petunjuk yang itu? Sudah tentu. Pertanyaan ini dijawab serempak. Gaya remaja spontan, apalagi di tengah kejutan yang belum hilang dengan kedatangan rombongan secara mendadak. Ya, kami mau. Anggota rombongan lain yang sejak awal sudah sibuk membongkar kardus besar tanpa peduli pada dialog basa-basi di atas, sudah langsung membagikan bungkusan-bungkusan kecil yang ternyata berisi kitab Injil. Modus penyebaran seperti itulah yang dilaporkan Enggak kelihatan di sana kok. Modus penyebaran seperti itulah yang dilaporkan 10 orang siswa. Di TV-nya enggak kelihatan. Iya, 10 orang siswa. Modus penyebaran seperti itulah yang dilaporkan 10 orang siswa SMA 30 Jakarta Pusat ke redaksi media dakwah seusai mereka mendapat pembagian Injil hari itu, Jumat 9 November 1990. Di tengah para siswa hampir menyelesaikan jam pelajaran dan bersiap-siap menjalankan sholat Jumat di sekolahnya, tampaknya hari Jumat dipilih sebagai hari H penyebaran Injil. 10 siswa SMA 30 ini atas nama 5 ketua kelas masing-masing, kelas 3A1 sampai 4, kelas 3A2 sampai 1, kelas 2A2 sampai 2, kelas 3A2 sampai 3 dan kelas 3A2 sampai 4 mengajukan protes karena merasa harga dirinya diremehkan secara semena-mena oleh para penyebar Injil dengan cara penipuan massal. Tekad protes para remaja siswa SMA 30 ini rupanya serius karena ternyata mereka juga menemui Ketua MUI, Majelis Ulama Indonesia Pusat, Kiai Haji Hasan Basri, juga pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Andes Lukman Harun, yang terakhir ini menjanjikan segera pembicaraan dengan Mendikbud Profesor Fuad Hasan yang kebetulan ada jadwal pertemuan dengannya. Menurut pemantauan media dakwah di SMA 30, peristiwa penyebaran Injil itu masih jadi pembicaraan hangat, kendati sudah seminggu berlalu. Kepala media dakwah sebagian siswa menggambarkan kemarahan mereka belum cukup mendapat penawaran
Kendati mereka sudah melampiaskan dengan menginjak-injak Injil, merobek-robek, sekaligus membuang ke sampah dan comberan di depan sekolah. Beberapa anggota rohani Islam mengaku terpaksa meredakan sikap emosional rekan-rekannya dan berhasil dengan cara meminta penjelasan resmi kepada Dr. Andes Endang Suparna, Kepala Sekolah SMA 30. Persis sebagaimana juga diutarakan Kepala Sekolah pada media dakwah. Kepala Sekolah merasa terkelabui oleh rombongan penyebar Injil ini. Izin yang disampaikan kepadanya adalah pembagian bacaan Kristen pada para murid Kristen dan bukan siswa Islam. Apalagi seluruh kelas, tiap-tiap murid. Jumlah siswa beragama Kristen di SMA 30 ternyata hanya rata-rata 2-3 murid tiap-tiap kelas. Injil yang berhasil disebarkan sebanyak 300 eksemplar untuk 5 kelas. Wakil Kepala Sekolah SMA 30, Soeharto, bahkan kini curiga dengan permohonan izin AS selain guru agama Kristen SMA 30 yang membawa rombongan penyebar Injil sambil memperlihatkan sekilas dalam map seolah-olah ada izin edaran resmi dari Kanwil Depdikbud Jakarta. AS Silaen tampaknya memang berbohong sekaligus melakukan gertak sambal yang berhasil. Berdasarkan pengecekan media dakwah yang berhasil berdialog dengan Kanwil Depdikbud DKI Jakarta, Dr. Andes Sugijo, ternyata soal edaran resmi pembagian Injil ini sama sekali tidak benar. Tidak benar ada izin dari sini, Kanwil Depdikbud. Apapun yang akan dibagikan harus ada izin dari sini. Saya tidak pernah memberikan izin pembagian Injil ke sekolah-sekolah, apalagi dibagikan pada siswa Muslim, tutur Sugijo pada media dakwah yang juga dicatat beberapa wartawan lain yang tertarik pada kasus penyebaran Injil di SMA Jakarta. Bahkan, staf Sugijo di Kanwil Depdikbud, Dr. Andes Suprapto, Kepala Bidang Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Umum berkomentar, pembagian Injil ke SMA 30 dan SMA lain di Jakarta itu jelas-jelas bertentangan dengan peraturan yang kini berlaku. Suprapto lalu menyebut PP, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang tegas menyebutkan pengajaran sesuatu agama harus diberikan oleh pengajar yang sama agamanya. Apalagi penyebar Injil itu orang asing. Jelas, ini pelanggaran berat, ujarnya. Penyebaran Injil oleh Gideons ini ternyata tidak hanya terjadi di SMA 30. Sebelumnya, belasan SMA 68 Lembah Jakarta sudah lebih dulu mendatangi redaksi media dakwah, mengadukan kasus yang sama. Penyebaran Injil di SMA 68 merata di seluruh kelas yang ada sehingga sedikitnya 1000 Injil berhasil dibagikan. Bahkan, menurut guru matematika SMA 68, seorang wanita mengenakan jilbab. Para guru pun dipaksa menerima bungkusan Injil itu. Kepala SMA 68, B. Manurung, yang pernah ketiban masalah jilbab berkepanjangan, menjelaskan pada media dakwah, ia sesungguhnya sudah jauh hari didatangi para penyebar Injil untuk meminta izin di sekolahnya. Manurung mengaku tegas menolak permohonan itu tanpa merinci alasan pokok penolakannya. Kepala sekolah yang diketahui beragama Kristen ini menganjurkan agar pembagian Injil itu diberikan apa? Diberikan saja kepada pemeluk Kristen saja yang kurang mampu di wilayah Indonesia Timur. Rupanya para penyebar Injil tetap bersikuku agar berhasil membagikan Injil di kalangan murid SMA 68 yang selama ini terkenal sebagai murid-murid yang berada elit. Langkah terobosan pun ditempuh Gideons dengan memanfaatkan celah di hari H, Jumat, 9 November, bersamaan SMA 30 di mana kepala sekolah sudah pulang. Rombongan penyebar hanya cukup mengelabui wakil kepala sekolah, Dr. Andes Kusdiono, seolah-olah penyebar Injil sudah mendapat izin kepala sekolah yang beragama sama. Pembagian 1000 Injil pun mulus dilakukan. Sementara murid-murid Muslim SMA 68 tampaknya cenderung bersikap ragu-ragu, takut membuat respon pada masalah-masalah Islam. Ini sebagai
ekses kasus Jilbab 68 yang sampai ke pengadilan dan menjadi peristiwa nasional. Murid Islam takut tergencet posisinya seperti siswi-siswi berjilbab terdahulu. Penyebaran Injil ternyata juga terjadi di SPG 1 Setiabudi, Jakarta Selatan. Berdasarkan pengamatan wartawan media dakwah, 7 kelas yang ada mendapat pembagian secara rata. Modus penyebarannya didahului oleh liku-liku terobosan sebagaimana di SMA-SMA lain. Hanya di SPG 1 ini, karena kepala sekolahnya J. Rusmina beragama Kristen, barangkali prosesnya menjadi lebih lancar. Bahkan, siswa-siswa SD yang menjadi arena praktek siswa-siswa SPG 1, para muridnya juga diberi Injil, kendati entah bisa dibaca anak-anak kecil itu atau tidak. Penyebaran Injil tercatat juga dilakukan di beberapa sekolah lain seperti di SMA 50, SMP 63, dan belasan SMP lainnya. Juga hampir seluruh SMA di Jakarta Pusat dan berbagai wilayah yang ada di ibu kota. Penyebaran di luar kota Jakarta sementara ini belum ada laporan masuk. Sekjen Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Pusat, Haji Bukhori Tamam, merasa prihatin atas tindakan semena-mena para misionaris Kristen yang sama sekali meremehkan keyakinan para remaja Muslim. Langkah ini Bukhori menjanjikan membuat pengamanan dengan cara memberikan bimbingan agama Islam ekstra kepada para siswa yang merasa gundah hati sanubarinya itu. Dengan demikian, mereka akan memiliki bekal agama yang cukup kuat menangkal serbuan agama lain yang datang tanpa etika itu, ujarnya. Pelajaran tambahan agama ini diberikan cuma-cuma di kantor pusat DDI. Bagi para pelajar yang berminat, khususnya mereka yang merasa risau dengan pembagian Injil belum lama ini. Langkah lain menurut Bukhori, tentu saja kasus ini akan dilaporkan kepada aparat keamanan yang berwenang dengan harapan kejadian yang amat menusuk perasaan umat Islam itu dicegah secepatnya dan jika perlu dikenakan sanksi semestinya. Kasus penyebaran atau pembagian Injil se-SMA Jakarta ini menjadi fakta tak terbantahkan adanya kristenisasi dengan gaya agresif bahkan nekat-nekatan di Indonesia. Dr. Andes Lukman Harun pada media dakwah menceritakan pidato Dr. Nurholis Majid pada pelantikan PBHMI belum lama ini, di mana cendekiawan Islam populer ini menurut Lukman kini mulai berbicara berapi-api dan mulai mempercayai adanya bahaya kristenisasi di Indonesia. Selama ini Nurholis cenderung menyepelekan laporan kristenisasi di Indonesia. Modus operasi kristenisasi sepanjang puluhan tahun terakhir ini semakin canggih dan dari waktu ke waktu terus disempurnakan. Cara pembagian Injil ke rumah-rumah keluarga Muslim selama ini sudah dianggap tidak efektif. Pendekatan baru pun dilakukan melalui pinjaman uang, alat pertanian, beasiswa, dan pemaksaan di sekolah-sekolah Kristen bagi murid-murid Islam yang masuk belajar di sana. Dan masih banyak lagi cara-cara canggih digelar di seluruh Indonesia. Seperti yang dilakukan para aktivis mahasiswa Kristen yang tergabung dalam PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen, IKIP, Rawamangun, Jakarta. Sasaran kristenisasi mereka lancarkan pada anak-anak usia SD. Putra-putri keluarga Muslim, undangan berkedok pesta, Sabtu Gembira, pun dibagikan ke kampung-kampung di sekitar kampus IKIP Rawamangun. Dalam undangan tertulis, acara khusus anak-anak di sekitar kampus IKIP Rawamangun untuk siapa saja dengan batas usia 6-12 tahun. Tulislah datamu di bawah ini plus tanda tangan persetujuan orang tua. Banyak orang tua yang kemudian merasa dikelabui karena ketika acara itu ternyata dikoordinir oleh PMK IKIP. Acara pun diisi dengan latihan menyanyi puji-pujian pada Yesus Kristus. Anak-anak usia SD itu jelas tidak tahu maksudnya dan mereka larut dalam rupa-rupa acara permainan dan nyanyi itu sambil melahap suguhan kue, minuman, dan makanan lainnya. Orang tua menyadari kesalahannya ketika melihat anak-anaknya sepulang dari acara Sabtu Gembira itu membawa sepaket hadiah berisi buku-buku Kristen. Berbagai surat protes ke media massa pun banyak dilayangkan, di antaranya Pelita 25 Juli 1990. Beberapa dosen IKIP Rawamangun mengungkapkan pada redaksi media dakwah
pihak perguruan merasa kecolongan dengan ulah aktivis Kristen di IKIP Jakarta itu. Hingga sekarang kegiatan mereka belum terdengar lagi. Kristenisasi nyata ada di Indonesia. Media dakwah sudah berusaha maksimal memberikan informasi bahaya kristenisasi ini, khususnya bagi kalangan umat Islam sendiri, agar sewaktu-waktu mereka siap jika serangan itu singgah kepadanya. Rubrik fakta dan data merupakan bukti nyata adanya kristenisasi di Indonesia dalam segala bentuknya. Aru SA, laporan Hasanuddin. Ya, sampai sini dulu ya. Sebentar lagi juga mau asar, jadi kita nanti break asar dulu. Tapi sebelumnya kita diskusikan dulu sebentar. Sekarang masih ada nggak di Jakarta upaya-upaya seperti ini? Masih. Ya kan? Bahkan semenjak adanya apa? Car Free Day. Betul kan? Masih ada nggak? Iya CFD kan? Car Free Day kan? Lu bikin ini aja. CFD sama Car Free Day bedanya apa? Nah, di Bekasi juga ada tuh. Ya kan? Masih ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Memang kegiatan itu dilakukan oleh kelompok-kelompok ya, yang terpisah. Maksudnya yang tidak dikoordinir oleh satu kelompok besar, tapi kelompok gereja-gereja sendiri. Tetapi kalau kita lihat bagaimana mereka militan gitu ya, menyebarkan agama mereka, mengajak orang di luar agama mereka untuk masuk agama mereka. Gimana? Kita militan nggak? Kita harus militan, tapi harus ngikutin aturan gitu. Nah, mereka militan, tapi mereka melanggar aturan. Bedanya di situ, ya. Kita juga militan kok. Dewan dakwah juga saya tahu kan mengirimkan dai-dai ke daerah-daerah kan, ya, mengislamkan orang-orang yang belum beragama, itu juga militan. Kita juga harus dukung yang seperti itu. Tetapi karena ada aturan pemerintah tidak boleh mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama, ya kita jangan langgar. Mereka yang nggak terima dengan aturan seperti itu sehingga mereka protes. Mereka selalu mengatakan dengan alasan kebebasan beragama, mereka memprotes keputusan bersama tersebut. Nah, gimana ya caranya ya menghadapi orang-orang yang kayak gitu ya? Harusnya nggak usah banyak ngomong kali ya, langsung tangkap bawa polisi aja gitu ya. Terserah deh mau di polisi mau sehari 2 hari malam nginep gitu, ya kan? Mungkin juga keputusan bersamanya juga mungkin tidak terlalu tegas sanksinya, tapi ya nggak apa-apa mau nginep semalam kayak 2 malam kayak diinterogasi kayak. Saya juga belum melihat ada efek jera gitu dari pemerintah ya. Apa yang bisa dilakukan gitu? Mungkin saya nggak tahu. Kalau masyarakat yang dicoba dikristenisasi didatangi oleh misionaris itu agak kreatif gitu mungkin ya. Kreatifnya mungkin bukan dengan kekerasan, tapi dengan semacam tindakan yang membuat misionaris itu malu gitu. Jadi dia kapok gitu ke situ gitu. Atau mungkin kalau misionaris yang dengar ada misionaris ke situ dipermalukan gitu, terus jadi yang lain takut atau malu gitu, bisa jadi loh. Apa kira-kira? Apa? Nama baik apa? Enggak. Kita kan nggak melakukan kekerasan, kita aja mempermalukan mereka. Cuman caranya gimana mempermalukan mereka supaya mereka kapok datang ke situ gitu. Nah, itu mungkin butuh kreativitas dari orang-orang desa yang sudah pernah didatangi itu ya. Apa misalnya dengan adat atau apa di situ gitu? Mungkin dimandiin gitu dengan air comberan gitu misalnya. Ya nggak tahu ya. Sediakan kursi debat. Sediakan kursi debat misalnya. Sediakan kopi. Tapi mungkin harus ada ketegasan dari masyarakatnya juga. Atau mungkin masyarakat desa itu dikumpulin di balai desa, misionaris yang datang itu kita taruh duduk di situ, ya masyarakatnya suruh nonton, diajak debat gitu misalnya. Malu sendiri mereka. Ya kan? Biar malu sendiri gitu. Ya, tapi kan tidak semua orang desa belajar kristologi. Iya, ya kan? Dai-dai ini kita sebar. Dai-dai ini kita sebar. Berarti STID harus banyak-banyak menarik mahasiswa buat kristologi nih berarti nih. Iya dong.
Nah ini yang sudah 2 semester apa 3 semester yang lalu kan, kiprah apa yang sudah dilakukan kira-kira? Sudah belum? Kalau ini kan adik-adik kelas nih, belum selesai nih. Yang sudah selesai sudah melakukan kiprah apa kira-kira? Hah? Coba silakan, nggak kasih contoh aja apa yang sudah dilakukan teman-teman. Beberapa malam yang lalu kan saya juga melakukan Zoom sama siapa? Zaki kan. Zaki juga sudah mengumpulkan beberapa teman di sana juga di dalam upaya menangkal upaya pemurtadan. Siapa tahu mungkin dari Erlangga ada info apa gitu. Kalau kami untuk yang para alumni Kristologi di STID itu buat suatu perkumpulan Ustaz yang namanya Cahaya Hijrah Mu'alaf, di mana kami itu ingin yang namanya membuat suatu pendidikan lah untuk para mu'alaf yang sudah masuk Islam seperti itu. Jadi merangkul mereka, karena kebanyakan di Indonesia ini kan hanya mengislamkan saja itu kok seperti itu saja, tetapi untuk mempelajari ke depannya itu tidak ada pembinaannya itu kurang ada. Mungkin ada tapi mungkin mereka ada yang nggak tahu gitu kan. Seperti itu. Pertanyaannya kan udah jadi kristologi ya, kenapa fokusnya ke membina bukan mencari gitu? Karena masih atau melalui jalur perang pemikiran gitu. Mungkin memang tidak mudah ya, karena juga tidak semudah kita mencari orang untuk diajak perang pemikiran ya. Tapi yang jelas kemarin dari semester-semester yang sebelumnya, kemarin ada teman siapa tuh yang mensadatkan salah satu orang Kristen? Hari. Siapa? Luli apa siapa? Lalu. Nah, ada salah satu mahasiswa STID dari 2 semester yang lalu ya kalau nggak salah ya, berdiskusi dengan temannya orang Nasrani, alhamdulillah sampai masuk Islam, disadarkan oleh mahasiswa STID, mantan mahasiswa STID. Alhamdulillah, berarti ilmunya kepake itu ya. Nah, kalian juga coba ya. Oke, kita break dulu untuk sholat asar, nanti kita lanjut ya setelah sholat asar ya. A few moments later. Baik, kita lanjut ya setelah sholat asar. Tadi kita sudah sampai halaman 125 kan? Oke, sekarang kita masuk ke Jawa Barat. Nah, ini Jawa Barat nih. Jawa Barat sudah terkenal ya, bahkan dari zaman Belanda sudah diberikan kantong khusus untuk Kristen di daerah Cianjur. Saya baca kok. Silakan. Oke. Jawa Barat. Konon Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo memilih Jawa Barat sebagai basis gerakan Darul Islam yang dia proklamasikan. Lantaran murid Hos Cokro Aminoto yang menolak jabatan Menteri Muda Pertahanan II yang ditawarkan oleh Amir Syarifuddin itu melihat fanatisme rakyat Jawa Barat yang amat tinggi kepada Islam. Lepas dari benar atau salahnya cerita tentang DI dengan Kartosuwiryo-nya itu, yang paling niscaya ialah Jawa Barat memang menyimpan jejak panjang sejarah Islam. Cirebon dan Banten adalah 2 daerah di Jawa Barat yang besar peranannya di dalam penyebaran Islam. Pada awal abad ke-20, Bandung yang kini jadi ibu kota Provinsi Jawa Barat lahir pada 14 Juli 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11/1950 menjadi salah satu pusat pembelaan Islam dari serangan gencar berbagai kekuatan anti-Islam. Terletak pada 6 derajat sampai 8 derajat lintang selatan dan 150 derajat sampai 108 derajat bujur timur, Jawa Barat yang luasnya kurang lebih 44.176 km persegi dihuni oleh kurang lebih 34.953.500 jiwa. Tersebar di 4 kota madya, 20 kabupaten, 419 kecamatan, dan 5.990 desa. Sekarang udah 50 juta ya kurang lebih ya. Jawa Barat ya. Umat Islam berjumlah 98,3%, Nasrani 1%, Hindu 0,02%, dan Buddha 0,50%. Menjadi tugas kita untuk melestarikan jejak panjang sejarah Islam di Jawa Barat. Berjuang di medan sulit. Terletak di tapal batas Jakarta, Jawa Barat, Kampung Sawah Jatimurni Jati Sampurna Bekasi menyimpan jejak panjang kristenisasi. Di desa yang berpenduduk 6.818 jiwa, 5.691 diantaranya Muslim, selebihnya pemeluk Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Terdapat 3 gereja dan hanya 1 masjid. Riwayat kristenisasi di Indonesia tidak syak lagi berkaitan erat dengan kolonialisasi Belanda. Kampung Sawah adalah saksi penting.
Dari beberapa sumber didapat keterangan kampung sawah zaman dulu adalah daerah pembuangan. Di sanalah para buronan kriminal menyembunyikan diri. Itu terjadi pada masa VOC 1602 sampai 1799. Keterangan itu agaknya layak dipercaya sebab letak kampung sawah memang cukup strategis meskipun hanya berjarak kurang lebih 30 km dari pusat kota Batavia. Letaknya cukup terpencil. Zaman dulu transportasi utama dari dan ke kampung sawah hanya kuda. Itu pun harus ditempuh 1 hari penuh. Dan tidak pernah ada orang berani menempuh perjalanan malam hari. Sisa keterpencilan itu hingga kini masih terasa. Berada di kampung sawah serasa berada di suatu desa yang amat jauh dari ibu kota negara. Jalan masih belum lagi beraspal dan jalan-jalan setapak masih sangat berfungsi. Sementara listrik baru beberapa waktu lalu masuk ke kampung itu. Munculnya C. Alberts pada 21 Maret 1886 adalah titik awal kristenisasi di kampung sawah. Ia adalah satu di antara 3 guru Kristen pertama yang diutus NZP, Nederlandisch Zendingsvereniging. Dan 10 tahun kemudian pembinaan itu membuahkan hasil. Jemaat Kristen kampung sawah dipegang oleh penduduk asli. Meskipun telah cukup banyak lahir pendeta dari kampung sawah, uniknya justru proses kristenisasi di sana sama sekali tidak membuahkan pengaruh budaya, kecuali dalam hal penamaan, akte kelahiran, serta akte perkawinan. Ketua Yayasan Pendidikan Islam Fisabilillah, satu-satunya lembaga Islam yang berkiprah di kampung sawah, Ustadz Rahmaddin Afif, usia 43 tahun, bahkan mengungkapkan agama tidak ubahnya bagaikan kebutuhan administratif belaka. Seorang wanita Kristen jika dilamar oleh seorang pria Muslim dengan gampang akan melepas agamanya. Demikian pula sebaliknya, tidak jarang dalam satu keluarga terdapat pemeluk Islam dan Kristen sekaligus, tuturnya. Dari sumber lain didapat keterangan banyak terdapat penyimpangan agama dilakukan oleh orang-orang Kristen. Seorang Kristen di kampung sawah tidak risih untuk berpoligami, sesuatu yang amat ditabukan oleh ajaran Kristen. Poligami tidak saja dilakukan oleh orang-orang tua tetapi juga oleh orang-orang muda. Titik rendah kristenisasi di kampung sawah terjadi ketika pecah pemberontakan DITI Kartosuwiryo. Semua gereja di sana luluh lantak dibakar. Sebagian besar jemaatnya mengungsi ke Jakarta. Kampung sawah ditinggalkan. Sesudah situasi aman kembali sejak 1956, satu persatu pemeluk Kristen kembali ke kampung sawah. Gereja Protestan dibangun kembali. Begitu juga dengan gereja Katolik Santo Antonius Padua. Belakangan bahkan dibangun juga gereja Pantekosta. Kesemuanya itu dilengkapi dengan sejumlah unit pelayanan semacam sekolah dan lain sebagainya. Sebuah sumber mengungkapkan meski terletak di daerah terpencil, tetapi gereja di kampung sawah punya peranan besar bagi perkembangan Kristen di Nusantara. Sejumlah kader Kristen militan disiapkan dari kampung sawah. Kampung sawah sebelum 1965 adalah kampung yang tidak punya kepedulian kepada agama. Meskipun secara resmi kaum muslim tercatat sebagai umat mayoritas di sana, tetapi tempat ibadah yang tersedia hanyalah sebuah musola kecil milik keluarga Bagung yang wafat 1970-an. Hanya 1-2 orang yang taat melaksanakan ibadah. Untuk sholat Jumat mereka harus pergi ke desa tetangga yang jaraknya lumayan jauh. Kepedulian terhadap agama mulai tumbuh seiring penumpasan pemberontakan G30 SPKI. Sesudah 1965 muncul semangat membangun di kalangan kaum muslimin kampung sawah. Musola kecil milik keluarga Bagung dibangun di atas tanah wakaf keluarga Bagung seluas kurang lebih 200 meter persegi. 10 tahun kemudian semangat keislaman yang sudah mulai tumbuh itu makin marak dengan kembalinya seorang putra asli kampung sawah, Rahmaddin Afif. Rahmaddin ini adalah alumni pesantren Al-Masturiyah Tipar, Sukabumi dan pesantren Cibogo Cibarusah, Bekasi. Dengan dukungan Yayasan Haji Fisabilillah pada 1977 di bawah koordinasi Rahmaddin dibangunlah gedung madrasah terdiri atas 4 ruang belajar di atas tanah wakaf seluas kurang lebih 700 meter persegi. Sulitnya medan yang dihadapi tergambar dengan ungkapan Rahmaddin. Masyarakat mencemooh pembangunan itu, katanya. Sesudah bertahun-tahun hidup tanpa sentuhan Islam yang memadai ternyata juga menumbuhkan apatisme. Masyarakat muslim kampung sawah tidak percaya jika di situ dapat berdiri sebuah lembaga pendidikan Islam. Apalagi lembaga pendidikan Kristen telah berkibar sejak lama. Tetapi ketika dalam waktu hanya 3 bulan saja gedung madrasah sudah berdiri kukuh, sikap masyarakat pun berubah. Mereka mulai merespon positif kegiatan Islam yang dikoordinir Rahmaddin. Madrasah Ibtidaiyah yang didirikan pada 1977 kini memiliki 200 siswa atau siswi. Berturut-turut sejak itu dilakukan pemugaran masjid dengan perluasan mencapai 500 meter persegi pada 1982. Madrasah Tsanawiyah didirikan pada 1987 kini memiliki 28 murid. Yang kini sedang direncanakan ialah mendirikan Madrasah Aliyah. Tidak cukup dengan itu, Yayasan Pendidikan Fisabilillah yang diaktenotariskan pada 1988 kini juga mengelola pesantren yatim dengan 35 santri. Dengan kesungguhan dan kerja keras Fisabilillah
kini memiliki tanah seluas kurang lebih 3.500 meter persegi, masing-masing 2.500 meter persegi di dalam kompleks dan 1.000 meter persegi di Jati Asih. Dalam jangka panjang, para pengurus Yayasan Pendidikan Fisabilillah mencita-citakan terwujudnya sebuah perkampungan muslim di Kampung Sawah. Kami ingin meningkatkan gairah keislaman kaum muslimin Kampung Sawah, tutur Ustadz Rahmadin yang aktif pembina majelis taklim di desa sekitar Kampung Sawah. Rahmadin menyadari benar keterbatasan yang ia miliki apalagi dibanding dengan potensi kalangan Kristen di sana. Karena itu, dengan pasti ia menandaskan yang kami perlukan sekarang ini bukan publikasi tetapi bantuan materi untuk memperluas kompleks pendidikan Islam di sini. Dengan bangga ia mengungkapkan bahwa kepercayaan masyarakat telah dia peroleh. Tetapi untuk mengembangkan kepercayaan itu diperlukan dana. Ustadz yang tampak polos dan rendah hati itu menghimbau mereka yang punya kelebihan uang untuk membelanjakannya di Kampung Sawah. Harga tanah di sini masih murah, katanya sambil menambahkan bahwa beramal di Kampung Sawah ini sungguh-sungguh meminta hal-hal yang konkret. Bayangkan, ujar Rahmadin lagi, para kuli bangunan pun lebih suka bekerja di proyek-proyek Kristen ketimbang di sini. Laporan dari Omar Rahmat Rashid dan Lukman Hakim. Ya, selanjutnya coba kita ganti yang lain, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengakuan Zulkarnain. Zulkarnain terpaksa masuk Kristen, kini sadar apakah Allah itu menerima taubatnya. Akhir-akhir ini saya bimbang, Mas, saya ini ingin kembali kepada ajaran agama Islam yang sudah sejak kecil saya imani. Tetapi apakah Tuhan mau menerima jika saya kembali kepada agama saya dulu? Demikianlah pengakuan jujur Zulkarnain, Jejakal asal Medan, Sumatera Utara yang dulu terhitung cukup taat menjalankan perintah Islam. Perubahan drastis terjadi pada Zulkarnain sejak ia merantau ke Jakarta. Tepatnya sejak Januari 1989, ia telah dibaptis, dimasukkan ke dalam agama Kristen oleh gereja Sahabat Injili. Jalan Raya Ciledug, Gang Langgar nomor 1, Ciledug, Tangerang, Jawa Barat. Saya tidak tahu bahwa saya akan dikristenkan, Mas, ungkap Zulkarnain yang namanya sudah diubah menjadi Freddy Ritonga yang mengganti nama saya orang gereja, ungkapnya lagi. Sambil menunjukkan surat pembaptisannya, Zulkarnain yang sehari-hari menjadi kenek ompregan jurusan Ciputat Kebayoran Lama ini mengungkapkan penyesalannya. Ia dibaptis dengan dikristenkan tanpa sekehendak hati nuraninya. Mula-mula saya diajak nyanyi di gereja. Pulangnya diantar, kemudian pada suatu saat saya terpaksa menerima tawaran masuk Kristen. Tutur Zulkarnain tanpa terinci lagi apa yang menyebabkannya. Terpaksa menerima tawaran masuk Kristen. Zulkarnain memang pantas dikasihani. Ditemui di Masjid Agung Ciputat, ia menceritakan perjalanan rohaninya selama keluar dari Islam. Kini ia bimbang, ia ingin kembali ke Islam, tetapi apakah Allah akan menerimanya kembali? Kebimbangan itulah yang kini sedang ia cari jawabannya. Allah selalu membuka pintu taubat untuk hamba-hambanya yang sungguh-sungguh menyadari kesalahan masa lalunya. Yakinlah, Allah akan menerima taubat dan mengampuni kita, ujar media dakwah mencoba menghapus kebimbangan Zulkarnain. Zulkarnain lain agaknya masih cukup banyak kawian. Terus? Siapa yang mau baca? Ketika rumah dijadikan gereja di Teluk Pucung diprotes rakyat. Kaum Nasrani memang tidak mau menaati peraturan pemerintah. Ada yang khusus pada rapat koordinasi tingkat Menteri Bidang Politik dan Keamanan Rakor Polkam awal Juli 1990. Selain membahas masalah-masalah rutin di bidang Polkam, secara khusus Rakor ini membahas masuknya laporan tentang kegelisahan yang timbul karena pembangunan gereja tanpa izin, khususnya rumah tinggal yang diberlakukan sebagai gereja Kristen di Teluk Pucung, Bekasi, Jawa Barat. Ini tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan kalau hanya dilakukan untuk syukuran berupa kebaktian. Geser kok. Terus? Bawah. Kata Menko Polkam Sudomo seperti dikutip berbagai media massa. Selanjutnya diterangkan, sehubungan dengan hal-hal yang bisa menimbulkan sara, yaitu suku, agama, ras, antar golongan ini,
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama akan mengatur kembali tata cara pemberian izin bagi tempat-tempat ibadah. Ketentuan selama ini sebetulnya sudah baik, bahwa sebelum mendirikan tempat ibadah harus mendapat persetujuan masyarakat sekitarnya. Namun, sekarang ini harus lebih dipertegas lagi, yaitu bupati atau wali kota harus menentukan lokasi tempat ibadah itu berdasarkan perencanaan tata kota. Dalam menentukan lokasi itu, kata Sudomo, Dinas Tata Kota akan mempertimbangkan dari berbagai aspek dan diperhitungkan dengan jumlah pemeluk agama tertentu dan tempat ibadah yang diperlukan. Ketentuan ini berlaku untuk semua agama. Beberapa hari sesudah rakor itu, Harian Suara Pembaruan menurunkan tajuk rencana berjudul Izin Mendirikan Tempat Ibadah. Koran berafiliasi Kristen itu pertama-tama menyatakan pendapat bahwa suatu ketentuan hukum yang pasti dan jelas mengenai masalah pembangunan tempat ibadah memang kita butuhkan. Di bagian lain, Suara Pembaruan menulis, dari sudut kerukunan beragama, maka tidak ada yang lebih dapat kita banggakan daripada bahwa di negara Pancasila kita ini pemeluk agama yang satu dapat hidup berdampingan dengan serasi dengan pemeluk agama yang lain, dan satu tempat ibadah dapat berdampingan dengan tempat ibadah yang lain. Sayang, Suara Pembaruan lupa mengatakan bahwa variabel utama dari kerukunan umat beragama di Indonesia tentulah umat Islam yang jumlahnya mayoritas. Sebab, seperti kita saksikan, ketika umat Islam berjumlah minoritas baik itu di Filipina, di Muang Thai, di Myanmar, atau di lain-lain tempat, kerukunan itu tidak pernah ada. Sebagai minoritas, umat Islam selalu dikejar-kejar, dituduh pemberontak, dan lain sebagainya. Yang harus dikatakan Suara Pembaruan sesungguhnya, dari sudut kerukunan beragama, maka tidak ada yang lebih dapat kita banggakan daripada bahwa di negara Pancasila kita ini, karena mayoritas penduduk beragama Islam, maka pemeluk agama yang satunya dapat hidup berdampingan dengan serasi dengan pemeluk agama yang lain. Dan kerukunan seperti itu tidak perlu disimbolisasikan secara artifisial dengan mendampingkan berbagai tempat ibadah di suatu lokasi, kecuali jika yang demikian itu memang dihajatkan benar untuk konsumsi pariwisata guna mengundang decak kekaguman kaum pelancong. Bagi umat Islam, cukuplah dua prinsip la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama, dan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Mempersandingkan berbagai tempat ibadah rupa-rupa agama di dalam satu lokasi, kita pandang lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Paling sedikit dapat mudah mengundang pergesekan. Jangankan mempersandingkan masjid dengan gereja, sedangkan mempersandingkan masjid dengan masjid atau gereja dengan gereja pun kurang layak. Jadi, dalam perkara kerukunan antara umat beragama, janganlah membiasakan berpikir artifisial. Jika karena ada reaksi umat Islam terhadap kehadiran suatu gereja seperti terjadi di Teluk Pucung, janganlah cepat-cepat menuduh umat Islam tidak toleran. Tetapi setiap reaksi tentu bermula dari aksi. Jika tidak ada reaksi, janganlah membuat aksi. Ini sikap yang fair. Sesuai dengan namanya, Islam mengajak siapapun kepada kedamaian. Lebih dari sekedar kedamaian, yaitu salam, Islam bermakna mendamaikan. Demikian, maka doa yang dibaca setiap usai solat pun berbunyi Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Tuhan, ya Allah, engkaulah kedamaian, dari engkau bersumber segala kedamaian. Dan surga yang didambakan pun adalah Darussalam, yaitu rumah yang damai. Maka kedamaian, kerukunan, keharmonisan, keselamatan, dan keserasian adalah kata kunci dan jati diri setiap muslim. Untuk kata-kata kunci itu, umat Islam selalu siap saling berbagi dan menerima dan siap bertolak ansur. Dari sejarah kita tahu, Islam datang ke negeri ini juga ke pelbagai negeri lain, tidak dengan mengusung kebudayaan negeri asalnya. Berbeda dengan Kristen yang datang ke Indonesia dengan arsitektur barat untuk gereja-gereja, atau Buddha yang datang sembari mengusung stupa, mengusung stupa. Masjid-masjid pertama di Indonesia bentuknya menyerupai arsitektur lokal warisan Hindu. Masjid Al-Aqsa di Kudus adalah saksi sejarah damainya kedatangan Islam ke Indonesia.
Dari sejarah kita juga tahu ketika rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang dirumuskan oleh panitia kecil, di antara anggotanya terdapat antara lain A.A. Maramis mewakili kalangan Kristen, sudah siap disahkan dan datang keberatan dari mereka yang menyebut diri sebagai wakil dari kalangan Kristen di Indonesia Timur, disertai ancaman akan memisahkan diri dari Republik jika kalimat ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya tidak dihapus. Demi keselamatan bangsa, umat Islam rela mengalah menghapus anak kalimat dengan kewajiban dan menggantinya dengan anak kalimat yang Maha Esa. Padahal anak kalimat itu hanya untuk Islam saja. Sesudah melaksanakan pedihnya hidup di bawah bayangan-bayangan kekuasaan kaum anti Tuhan, beberapa anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dalam sidang istimewa 1967 mengajukan usul agar MPRS membuat sebuah ketetapan supaya agar pemeluk agama melaksanakan ajaran agama masing-masing. Usul simpatik ini lagi-lagi ditolak kalangan Kristen. Lagi-lagi umat Islam menerima kenyataan. Setahun kemudian, kalangan Kristen menolak rancangan garis-garis besar haluan negara yang diusulkan dalam sidang 5 MPRS garing 1969 rancangan GBHN 1968. Rancangan GBHN itu di dalam pembukaannya diantara lain merumuskan bahwa tujuan kemerdekaan yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari atas pembukaan dan batang tubuh yang dilandasi oleh Pancasila serta dijiwai oleh Piagam Jakarta. Lantaran itu Kristen menolaknya. Padahal Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 di dalam konsidernya menyatakan bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Sekali lagi umat Islam mengalah. Menyusul berbagai ketegangan antar umat Islam dengan kaum Nasrani yang mengakibatkan pengrusakan sekolah-sekolah dan gereja Kristen di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, Maulaboh, Daerah Istimewa Aceh, dan Selipi, DKI Jakarta, pemerintah memprakarsai musyawarah antar umat beragama pada 30 November 1967. Dalam musyawarah yang diikuti oleh wakil-wakil pemerintah, wakil-wakil kalangan Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha itu, pemerintah mengajukan rancangan penyataan bersama di antara diktumnya berbunyi tidak menjadikan umat yang telah beragama sebagai sasaran penyebaran agama masing-masing. Wakil-wakil Islam, Hindu, dan Buddha menerima penuh usul rancangan pernyataan bersama dari pemerintah itu. Tetapi Katolik dan Protestan menolak mentah-mentah usul pemerintah itu dan musyawarah pun gagal. Pada 1974, pemerintah mengajukan rancangan undang-undang perkawinan yang oleh kalangan Islam dinilai memuat terlampau banyak pasal yang bertentangan dengan syariat Islam. Meskipun sudah jelas umat Islam sebagai mayoritas penduduk menolak RUU itu, Katolik dan Protestan justru gigih menggolkannya. Ketegangan tidak terelakkan. Umat Islam melakukan demonstrasi besar-besaran menolak RUU perkawinan yang sekuler itu. Hanya berkat campur tangan Panglima Komkamtib Jenderal TNI Sumitro sajalah yang keberatan umat Islam dapat diakomodir dan RUU itu disahkan tanpa banyak bertentangan dengan syariat Islam. Jika dalam kasus Piagam Jakarta, kalangan Kristen tidak suka melihat kaum muslimin melaksanakan syariat Islam, dalam kasus RUU perkawinan mereka ternyata senang jika umat Islam mendapat undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam. Akibat sikap kalangan Kristen yang demikian itu, ketegangan antar umat beragama memang tidak dihindarkan. Pada Juni 1979, 5 gereja dibakar. 5 gereja dibakar massa di Simpang Kanan Aceh Selatan. Harian Merdeka 19 Oktober 1979, 16 Oktober 1979 memberitakan terjadinya keributan di Cipinang, Jakarta Timur.
Masyarakat setempat memprotes berdirinya gereja di daerah Cipinang. Yang menarik dari kasus Cipinang itu, gereja dibangun tanpa izin pemerintah. Staf Wakil Gubernur DKI Jakarta menyatakan semula memang ada izin membangun garasi mobil di tempat tersebut. Tetapi lama-kelamaan garasi itu semakin membesar dan jadilah sebuah gereja. Cara-cara seperti inilah yang sering mengundang reaksi masyarakat. Cara-cara licik. Begitulah yang terjadi di Teluk Pucung dan Pondok Gede. Gereja dibangun tanpa menenggang perasaan masyarakat sekitar. Pemerintah sendiri tidak tinggal diam. Pada 1978, Menteri Agama Legend Purnawirawan Haji Alamsyah Ratu Perwira Negara mengeluarkan 2 surat keputusan masing-masing nomor 70 tentang pedoman penyiaran agama dan nomor 77 tentang bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia. Kedua SK itu diperkuat lagi dalam bentuk surat keputusan bersama atau SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1979 tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia. Seperti diketahui, kalangan Kristen, baik Katolik maupun Protestan, menolak semua SK di atas. Mereka menilainya sebagai bertentangan dengan UUD 1945. Atas dasar penolakan itu, rupanya mereka terus saja menjalankan misi dengan cara-cara meminjam ungkapan-ungkapan PP Muhammadiyah AR Fahrudin tidak perwira. Kasus Teluk Pucung hanya reaksi belaka. Jangan salahkan jika rakyat setempat tidak lagi dapat membendung emosinya. Kita setuju saja kepada pendirian Suara Pembaruan. Tidak ada sejengkal tanah pun yang hanya menjadi milik satu suku atau kelompok tertentu saja. Tapi kalau di suatu daerah tidak ada pemeluk agama Kristen, buat apa membuat gereja? Inilah pula yang menyakitkan hati kaum muslimin di desa Narimbang Dalam, Rangkas Bitung, Banten. Di Narimbang Dalam yang seluruh penduduknya beragama Islam itu, orang Kristen membangun Gua Maria. Karena tidak ada orang Kristen di daerah tersebut, maka didatangkanlah orang-orang Kristen dari Jakarta, Bogor, Sukabumi, Cikotok, dan dari lain-lain tempat guna meramaikan Gua Maria itu. Untuk apa membangun Gua Maria di perkampungan Islam? Untuk memancing kemarahan umat Islam. Dan jika kelak umat Islam tidak mampu menahan perasaannya lagi, lalu membuat reaksi dengan gampang, umat Islam dituduh tidak toleran. Begitukah? Umat Islam tidak pernah keberatan melihat kemajuan dari pihak lain, asal pencapaian kemajuan tersebut dapat dengan cara jujur dan perwira, penuh sopan santun dan menghargai perasaan orang lain. Sebagai agama yang datang bersama kaum kolonial, kaum Kristen kini memang sudah menjadi bagian dari bangsa lain, dari bangsa kita. Menghargai di antara sesama anak bangsa itulah yang penting. Pemerintah kolonial Belanda dulu niscaya amat berkepentingan terhadap perkembangan dan kemajuan Kristen, dan fasilitas serta bimbingan dilimpahkan oleh pemerintah kolonial Belanda kepada kalangan Kristen. Tetapi kaum kolonial itu ternyata masih juga memiliki sopan santun, entah apapun motivasinya. Oleh pemerintah kolonial Belanda, orang-orang Kristen. Capek ya? Udah. Oleh pemerintah kolonial Belanda, orang-orang Kristen dilarang masuk ke daerah-daerah mayoritas Muslim seperti Aceh dan Banten. Suatu saat kalangan Kristen ingin masuk Banten. Mereka minta izin kepada residen Banten, tapi residen tidak mengizinkannya. Apa yang dulu dicegah oleh residen Banten zaman kolonial, sekarang ini justru terjadi. Marilah kita sama-sama mengembangkan nilai luhur agama kita masing-masing di atas landasan etik yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebab kalau kebijaksanaan pemerintah sendiri pun sudah tidak mau kita taati lagi, pemerintah manakah gerangan yang mau kita patuhi? Sebagai umat beragama, bagaimanapun kita ini adalah warga negara dan bagian dari bangsa Indonesia. Wajar saja kita menghargai dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kita demi kebaikan bersama. Hanya jika peraturan pemerintah itu tidak dihiraukanlah, pergesekan yang dapat memercikan api terjadi. Begitu di Teluk Pucung, begitu di tempat lain. Sejak dulu umat Islam selalu taat kepada pemerintahnya sendiri. Lukman Hakim. Ini yang telak. Jadi perkataan beliau itu tidak apa-apa ya kalau bilang Kristen itu agamanya kolonial. Ya nggak apa-apa.
Ya memang didatangkan oleh bangsa yang melakukan kolonialisme. Iya benar sih. Ya kan memang mereka datang ke sini datang bawa 3G. Paling belakang lagi datangnya ya. Iya. Yang benar malah sebenarnya gospel dulu, gospel, gold, baru glory. Sebenarnya kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa mereka melakukan kolonialisme? Atas perintah Paus. Ya, atas dasar apa Paulus memerintahkan kolonialisme? Satu, kedua, Amanat apa? Amanat agung ya. ya amanat agung kan Matius 28:19 kan. Setelah selain itu apa? Apa? Ada tahu? Apa ya? Hah? Karena mereka kalah di perang salib. Iya, ya, perang salib. Jadi mereka mencari glory gitu. Itu pun dimulai setelah hancurnya mundurnya Islam di Spanyol ya, Pak ya. Hah? Iya. Iya. Setelah Islam mundur di Iya. Spanyol mereka mulai itu. Baru mereka belah bumi itu menjadi dua, yang sebelah barat untuk Spanyol, sebelah timur untuk Portugis. Giliran yang Spanyol udah nemu Amerika, Portugis ke Filipina, terus ke Indonesia, yang Spanyol nyusul sampai ke Filipina. Iya. Kita emang jadi perebutan dari dulu. Ya, nggak apa-apa. Kan ini buku kan penting sebenarnya, walaupun mungkin datanya sudah tidak up to date, tapi yang harus kita perhatikan apa pola-polanya. Gambaran nyata berarti ya. Nah, pola mereka gitu. Polanya apa tadi? Menolak hukum pemerintah, terus melalui pernikahan, pendidikan, pekerjaan, masuk ke dalam dinas-dinas pemerintah, terus membangun rumah jadi gereja dan sebagainya. Pola-pola itu yang harus kita ketahui. Menurut Pak Doni, pola-pola itu bakal pulang lagi nggak ke depan? Terus berjalan sampai sekarang. Bahkan sekarang mungkin sudah tambah pola lagi melalui pernikahan, ya kan? Pendidikan mereka juga tambah maju ya, Pak? Pendidikan, ya. Memang ya gimana ya? Saya juga dulu kecil dimasukin sekolah Kristen. Kalau saya lihat Katolik malah Katolik. Sekolah Kristen maju-maju kok. Memang, ya kalau mau dibilang disiplin sih sebenarnya relatif ya. Kalau guru-guru di sekolah Islam juga harusnya juga bisa menerapkan disiplin. Banyak juga sih sekolah Islam yang bagus juga. Bagus, banyak gitu kan. Nah jadi ya sekarang gimana ya, kita sebagai umat Islam kalau nggak mau anak kita terpapar oleh kristenisasi, jangan masukin anak kita ke sekolah Islam, sekolah Kristen. Iya benar. Iya dong. Nanti giliran anak kita masuk ke sekolah Kristen, tapi giliran pulang bawa rosario kita marah-marah, gimana sih? Ya. Pernah saya diundang orang tua, tapi ini ya itu bukan sekolah Kristen ya, sekolah Islam. Pulang masih bawa rosario. Nah bagaimana kalau anak kita sekolah di sekolah Kristen atau sekolah Katolik? Nanti kalau pulang bawa rosario jangan marahin dong. Gitu ya. Begitu juga kalau kita sakit, ya kenapa juga kita harus ke rumah sakit Kristen? Iya. Bahkan saya pernah mendengar bahwa kalau di rumah sakit Kristen atau Katolik itu, ketika ada pasien yang mungkin sudah sakaratul maut, pihak keluarga suruh keluar. Iya kok ceritanya ada. Ada itu, sering terjadi. Pihak keluarga suruh keluar, mereka punya tim untuk menemani orang yang sakaratul maut dengan cara-cara mereka, sepertinya menjadikan pasien yang sedang sakaratul maut itu dijadikan orang Kristen. Ya. Terus kalau kami di Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid itu juga ada kejadian yang jelas-jelas nyata begini. Ada seseorang yang minta bantuan ke kita, ya. Ibunya masuk rumah sakit di Bandung. Saya nggak usah sebutin nama rumah sakitnya lah ya. Rumah sakit Orang Islam ini. orang Islam masuk ke rumah sakit Kristen. Butuh biaya operasi, tidak ditanggung BPJS. Ini kejadian kira-kira 2 tahun yang lalu. Iya. Terus karena mau operasi butuh biaya, nggak ditanggung BPJS, ya dia cari bantuan kan. Ternyata dia ditawari bantuan oleh rumah sakit itu untuk dioperasi dengan bantuan dari mereka. Gratis. Dengan syarat, dengan syaratnya tahu kan? Wow. Sampai begitu. Sampai akhirnya kita kirim utusan ke sana. Terus akhirnya kita keluarkan pasien tersebut dari rumah sakit. Akhirnya kita keluarin, pindah rumah sakit lain gitu. Ternyata sekarang itu. Masih. Sebut saja mau di mana deh? Pendidikan, kesehatan, apalagi? Itu pelanggaran. Nah, ekonomi jelas. Apalagi?
Berarti jadi orang muslim kok kalau wanti-wanti belanja di toko, saya sendiri nih suka kalau yang jualan Kristen agak nggak mau belanja gitu. Kalau belanja sih sebenarnya nggak terlalu bagaimana ya. Kita sih boleh beli di mana aja, kita boleh bermuamalah dengan siapa saja. Iya sih, tapi kan kalau ada yang muslim kenapa harus gitu sih saya Ya mikir kalau gitu sih. mikirnya gini, contoh misalnya, ini ada kita harus belanja sesuatu. Ini ada toko yang dekat punya orang Muslim, ini ada toko yang jauh punya orang Kristen. Kenapa harusnya ke jauh? Kenapa ke yang dekat gitu? Kecuali kalau yang dekat ini kita tahu, misalnya barangnya tidak ada atau mungkin barangnya rusak atau bagaimana, itu boleh. Tapi tidak ada larangan untuk bermuamalah dengan siapapun. Iya betul. Ya, jangan apa namanya? Jangan anti bahwa kita nggak boleh berdagang dengan siapapun. Nanti ada yang bilang kalau dikit-dikit sama Muslim, kok pakai handphone buatan kafir? Kok pakai laptop buatan kafir? Gimana jawabnya? Nggak ada buatan muslim, kalau ada ya pakai itu kok. Kalau dalam misalnya nggak ada larangan sih. Satu, nggak ada larangan. Ya. Kedua, kalau nggak ada aljabar dan algoritma bakal ada handphone nggak? Enggak dong. Oh iya ya. Iya betul. Itu Penemu aljabar siapa? Gitu. siapa yang menemukan aljabar dan algoritma? Ya, kalau nggak ada binary 01, bakal ada handphone nggak? Bakal bisa komen nggak di YouTube? Enggak sih. Bakal bisa kirim pesan nggak lewat WhatsApp? Berarti ini penemuan Islam dong. Harusnya gitu ya. Yang punya Facebook aja hormat kagum sama penemu Islam, Al-Khawarizmi. Nah kita malah ya. Betul. Seberapa sekarang? 4:30. Jadi jam. Udah berapa menit, Rick? 1 jam setengah. Oke. Kita berarti ini belum sampai di itu ya sebenarnya. Oh, masih panjang. Tapi yang bab 17 ini emang telah ya, data-data faktanya. Iya. Nanti makin lama makin seru nih kalau ngeliat judul-judulnya nih. Nah ya. Ini berarti masih banyak nih. Tadi kan kita masih di Jawa Barat ya. Nah, nanti habis Jawa Barat, Jawa Tengah. Ini yang Jawa Barat masih banyak nih. Ah iya, Jawa Barat masih banyak. Tadi sampai halaman berapa tadi? 139 ya. Iya, sampai 141. Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti selanjutnya gimana ya? Saya kasih aja tuh gimana ini ya PowerPoint-nya. Kan minggu depan terakhir kan? Boleh kok, boleh. Ya, minggu depan terakhir kita bahas lagi. Mungkin juga minggu depan juga nggak sampai selesai, tapi nanti sisanya saya kirim aja. Ya, biar ada bahannya ya. Baik, kalau gitu sebelumnya mungkin ada mau pertanyaan, mau topik ini, mau di luar topik, silakan. Ya. Saya bismillah. Saya baca buku kok. Bukunya judulnya Muslim Bertanya, Kristen Menjawab. Di sana tertera bahwa sebenarnya Kristen itu berdoa kepada Allah dengan cara perantara Yesus. Tapi intinya juga berdoa kepada Yesus. Jadi apakah mereka itu sebenarnya mereka berdoa kepada Allah perantara Yesus atau berdoa kepada Allah yang juga Yesus? Gitu. Yang benar adalah mereka berdoa kepada Allah yang juga Yesus. Bukan perantara Yesus. Bukan. Iya, kalau dengan perantara Yesus itu adalah ide pada zaman awal Kristen. Tetapi ketika mulai Konsili Nisia 325, ide itu disempurnakan oleh Bapak Gereja pada saat itu, yaitu Athanasius. Yang tadinya tidak dianggap setara menjadi setara. Jadi sebenarnya mereka berdoa kepada Bapa yang juga Yesus, yang juga Roh Kudus. Jadi mereka percaya bahwa Allah itu bisa menjadi manusia. Itu aja perbedaan yang paling mendasar itu cuman itu gitu. Bedanya kita tidak percaya Tuhan itu bisa jadi manusia, mereka percaya Tuhan itu bisa jadi manusia. Itu aja. Penerus agama-agama misteri, mohon maaf. Ya. Ada yang bilang babi itu makanan surga, makanya nggak boleh makan babi. Ada tulisannya nggak babi makanan surga di Bible mereka? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti kan halusinasi mereka sendiri. Ya karena memang pada zaman itu orang Romawi itu yang makanan utamanya babi. Kuku aja. Bangsa Romawi.
Makanya ketika ada larangan itu kan berat dong. Nah sekarang yang membunuh Yesus orang Romawi, tapi yang menjadi pusat peradaban Kristen malah di Romawi. Yang menjadi pusat Kristen malah di Romawi. Ya mungkin kalau dengan pikiran yang menyeleneh, kalau nggak ada Romawi nggak ada penebusan dosa. Kalau nggak ada Romawi nggak ada Kristen. Berarti. Lagi? Sama kayak yang apa? Orang Kristen bela-bela Zionis Israel, tapi di sana Kristen malah diludah sama Yahudi kan? Ya, ya karena mereka membela Kristen membela Yahudi karena mereka merasa bagian dari Israel. Walaupun mereka akhirnya mengaku bahwa mereka adalah bangsa Israel rohani. Ya, rohani ya. Jadi kalau mereka membela Israel ya hanya dalam konteks karena mereka menggunakan kitabnya orang Yahudi aja. Padahal orang Yahudi nggak dukung. Padahal kalau mereka mengajak orang Yahudi untuk masuk Kristen malah diludahin sama orang Yahudi sana. Tapi Yahudinya kita harus bisa bedain ya. Ada juga Yahudi yang Kristen. Ada juga Yahudi yang ikut rabbinik Yudaisme. Kalau Yahudi yang Kristen, buat orang Yahudi rabbinik itu sudah tidak dianggap sebagai orang Yahudi lagi. Sudah dikeluarkan gitu. Tidak dianggap orang Yahudi. Pokoknya kalau Yahudi percaya dengan Kristen atau masuk Kristen, buat Yahudi rabbinik itu sudah bukan Yahudi lagi. Jadi buat orang-orang Yahudi yang masuk Kristen, itu mereka hanya Yahudi yang disebut dengan identitas asal aja atau identitas bangsa aja, tapi secara keagamaan mereka udah dikeluarin gitu. Malah diludahin kan? Tepuk sebelah tangan berarti ya. Iya, jadi cinta tepuk sebelah tangan. Mungkin kalau perjanjian lama mereka tidak berasal dari kitabnya orang Yahudi, mungkin orang Kristen juga tidak bela orang Yahudi, mungkin ya. Jadi ya begitulah kira-kira. Alhamdulillah kita masih muslim semuanya. Alhamdulillah. Allah Akbar. Ya, cukup ya. Ya, kalau gitu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.